Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya mohon maaf agak terlambat. Tapi dan insyaallah hari jatah mah di tabur limau. Ini wartosan tos tabur lima ini. Iya, sebentar. Aman aja. Bagi pisang metode sini guys. Rekan-rekan sekalian, belum bisa meneruskan tentang Asmaul Husna ya. Nah, dicek celoknya pantisnya ngarah tuh bosan. Nah, sekarang kita bahas ya tentang isi daripada surat Al-Ma'un. Berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ayat isi surat Al-Ma'un. Namun yang jelas kita mengenal salah seorang ulama ya yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini adalah tokoh pendiri Muhammadiyah di Jogja ya. Nah, makanya pusat Muhammadiyah itu di Jogja. Kalau Persatuan Islam di Bandung, kalau Nahdlatul Ulama di mana? Jawanya, Jawa Timur ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur kalau misalnya. Nah, itu pusatnya. Nah, beliau setiap mengajinya seperti dia yang dibahas surat Al-Ma'un ya, bolak balik ya, sampai ada diantaranya yang merasa bosan, Kiai kenapa yang ngaji teh surat nanti terus ya, surat Al-Ma'un. Nah, beliau menjawab ya Singapura rekeren kenapa bahasa Sunda namanya mulai kabasi ya, kalaulah di antara kalian itu sudah mengamalkan seluruh isi surat Al-Ma'un ya, jadi lamun geus pada ngamalkeun mah rekeren bahas surat Al-Ma'un. Nah, tapi kan kenyataannya bagaimana? Nah, ternyata ya, surat Al-Ma'un terus dibahas dengan terus-terusan. Nah, itu masih jauh tentunya pengamalan dari surat Al-Ma'un itu. Nah, maka beliau terus ya itu mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Atau bawa-bawa berenangnya ayo lagi ya ngebahas surat Al-Ma'un kita kan itu surat Al-Ma'un wah ya cukup sekali biasa. Nah, ini menjadi perhatian kita ya. Allah mengawali ayat yang pertama itu dengan kalimat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Coba tuh, sok tinggal harusnya. Tahukah kamu ya orang yang mendustakan agama? Nah, itu kasahan harusnya ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Coba ya. Nah, ini ayat terus Allah diulang-ulang. Bahkan ini ayat terus kita baca dalam sholat. Kayaknya ulang-ulangnya surat Al-Ma'un banyak. Yang itu surat Al-Ma'un ada mendingan ya. Yang tekul yatain. Al-Ma'un pertengahannya itu antara waduh aja. Apa surat Al-Ma'un? Apa itu? Insyaallah ya biar kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Nah, sing ari pengertian agama apa? Ya, so, di pelajaran SD ya. Saya emut ya. Agama itu apa? Bahasa Sanskertanya A itu tidak, agama itu kacau. Agama berarti tidak kacau. Ya, kita bahasa Sanskerta. Ya, nah sedangkan menurut bahasa Rasul kumaha sih agama adin. Ya, adin tidak sebetulnya kurang pas kalau diartikan dengan agama.
Tapi tidak ada padanan kata yang ya nona sangat berdekatan dengan ya makna adin itu kecuali itu ya. Nah, makanya di kita adin itu diartikan agama gitu kan, padahal belum pas gitu. Adin diartikan agama ya. Nah, kalau menurut bahasa Rasul yang disebut dengan din itu adalah apa yang ya ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya ya dan sunnahnya. Berupa apa? Ya mungkin larangan, ya perintah larangan. Untuk apa? Nah itu teh limaslahatil basyar, untuk kemaslahatan manusia ya, hidup dunia dan akhirat. Nah itulah adin. Tuh, ya makanya kalau diartikan agama, arti tidak, agama teh kacau. Itu ada kacan pasnya. Nah kan hari apa pengertian dari Nabi Muhammad ya agak lumayan panjang. Apa yang ditetapkan di dalam kitab ataupun sunnah untuk kemaslahatan ya kehidupan manusia, baik dunianya ataupun akhiratnya, terus sampai akhirat ya. Nah makanya di sini Allah lantas mempertanyakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oh ya. Nah, jadi kan ayeuna orang akan ya kita mengakui bahwa din kita itu adalah apa? Islam. Nah, tafsir teh eta gitu. Ya, kalian tahu nggak orang yang mendustakan din itu? Ya, berarti mendustakan apa sih? Islam. Ya, mendustakan Islam. Makanya kan orang akan Islam. Ya gitu mau berenangnya, walaupun lain orang Islam berenang ke jadi masalah. Ya mah orang Islam. Kan itu. Makanya kalau Allah dipertanyakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, yang pertama apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, yang mendustakan agama itu adalah ya maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, satu nih ya, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maknanya apa? Menghardik kenapa? Menyakiti bisa. Terus nanti ya. Nah, kalaulah kita punya kemampuan untuk menanggung kehidupan mereka, kita tidak menanggungnya, biasa. Kita termasuk ya jadu al-yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, makanya ya kalaulah diberi kemampuan, nah itu teh kedah aya harus sudah jadi agenda kita ya nyalas setiasa berenangnya 2 orang 3 orang 1 orang kan gitu ya, untuk mengurus anak yatim. Kenapa? Karena Nabi yang menyatakan bahwa aku itu akan berdekatan dengan orang yang mengurus anak yatim. Nah itu teh kehatain ya. Nanti orang yang mengurus anak yatim dengan aku di surga. Nah ini pendekatannya bagaikan ya jari tengah dan kelunjuk. Ya. Nah ini teh artinya apa? Tidak akan jauh dekat dengan Nabi. Nah itulah orang-orang yang senantiasa apa? Mengurus ya atau mengurus anak yatim. Nah tapi kegodaan aja kayak budak yatim sok ngagoda kan gitu terus Begitu. sama goda ya berarti ya kurang lagi sok jadi pika sebelen kan ya itu mah godaan ya godaan kan gitu yang ngurus anak yatimnya. Nah tapi sekalipun demikian ketika kita diberi kemampuan untuk bisa mengurus anak yatim, jaminannya apa? Surga, bahkan dekat dengan Nabi. Ya, nah gitu. Yang pertama, jadi orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak. Hari batasan yatim itu dugi kairahan, dugi mana? Jadi abdi yatim kan itunya. Padahal umur ke 50, pamina yatim lain
Oke yatim Pak. Oh. Nah, batasan yatim itu sampai mana? Batasan piatu itu sampai mana? Ya. Akhirnya kan sesuatu kan ya sesuai nanti ya nanti kantonkan tuh ibu ramana berarti kan yatim piatunya. Tapi umurnya ke saya mungkin 10, ayo 50 kan itu. Ya. Nah, jadi batasan yatim itu selama kan itu dia belum mampu, belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, itu batasan yatim. Ya. Nah, selama belum bisa mengurus dirinya sendiri kan. Nah, gitu mah ya just mandiri mah kan gitu. Nah, maka itu tidak termasuk kategori yatim lagi sekalipun disebutnya sebagai orang yatim. Karena apa? Tidak memiliki ya orang tua misalnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk orang yang mendustakan ad-din itu adalah ya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tuh ya. Itu mereka atau kan sokurnitan nak ngingetan. Terus mereka miskin aja begitu. Ya, kosong ingetan enggak? Ya, tak ini orang can mampu atau sok ingetan itu terus sebenarnya. Karena ya, wala yahudu ala ta'amil miskin dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kategori miskin apa? Batasan miskinnya apa? Ayat fakir, ayat miskin kan? Fakir miskin. Fakir apa? Nah, ini tuh dua-duanya menjadi mustahiknya. Ya dalam urusan dalam urusan zakat. Fakir, miskin. Nah, kalau fakir itu ya orang yang ya sangat kekurangan dan dia tidak memiliki mata pencaharian yang jelas gitu. Itu mau pakai mesin mah kekurangannya itu sangat ya. Kenapa? Karena dia sendiri tidak memiliki mata pencaharian. Karena ini batasan apa yang ditentukan oleh para ulama. Hari miskin mah gaduh mata pencahariannya tapi tidak mencukupi gitu. Ya, itu miskin gitu ya. Orang kategori mana? Alhamdulillah ya. Cekap lah. Nah itu ya. Hanya cara Nabi itu digamal aja, didamal tapi dah berarti ya. Saya tak yang menang zakat ya. Mustahil kawe. Nah, ulama yang mudah-mudahan Allah selamatkanlah dalam hal seperti itu. Nah, karena kan ada diantaranya yang ya dengan sengaja reknya tolakkeun budaknya, rek naon we kan gitu. Itu kan lamun hayang gratis aya naon syarat nanti naon? SKTM-nya naon? Surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu. Ya. Ayo orang mah ngahajakeun gitu tah ngada mau eta dah hayang ka aset eta sekalipun memang kita tidak memiliki kemampuan yang lebih gitu. Dari geus nangtukeun diri sorangan gitu berarti eta teh doa nya. Terus ya kira orang mereka itu salamina ya. Nah, makanya sering mendorong ke kalaulah gitu kan hari ini kita belum mampu berzakat. Nah, doa ke Allah, ya Allah, ya hari ini saya belum mampu berzakat. Nah, tahun depan insya Allah saya ingin untuk berzakat. Ya Allah, tahun ini saya belum berkurban, ya belum mampu berkurban. Nah, sehingga dunia itu insya Allah tahun depan gitu kan saya ingin ya untuk berkurban. Saya doa itu ya. Jadi laki kalau yang utang dia akan bayar dari zakat oke dan narima. Gitu tuh yang utang akan bayar dari zakat oke dan narima.
hanya itu zakat mah pasti nanti ya lagi tama ya Allah tahun ini belum bisa berzakat, mudah-mudahan tahun depan bisa berzakat. Ya Allah tahun ini belum bisa berkurban, mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban. Dan sebagainya. Ya, ternyata berarti progresnya tahun bagus saja. Terus ya. Jadi orang mah ulah rugikan kan nantukeun nanti sebenarnya ketidakmampuan itu oleh diri kita sendiri. Itu bakal jadi doa. Ya, orang malah sok berikhtiar untuk lebih mampu ya bisa melaksanakan apa yang mungkin selama ini belum bisa kita laksanakan. Ya kalau tadi wala yahudu ala ta'amil miskin, ya Allah hari ini saya belum bisa memberi orang-orang miskin. Jadikanlah saya yang bisa mengingatkan orang untuk bisa memberi orang miskin. So, saya tadi ya kita insya Allah tidak akan termasuk orang yang mendustakan apa agama. Ya, ngandurkan atau bisa merek mah ya, mengingatkan yang itu sebelum kita bisa memberi, terlebih ya ketika kita berkemampuan untuk bisa memberi orang-orang miskin. Tanya butuh jelas ya. Nah jadi kalau kita simpulkan, orang yang mendustakan agama itu ketika oleh Allah diberikan kemampuan untuk berbuat lebih, tapi dia tidak memanfaatkannya. Singkat pasnya, Allah memberikan kemampuan yang lebih, tapi dia tidak memanfaatkan. Satu diantaranya dan itu untuk mengurus anak yatim. Kemudian yang kedua apa? Memperhatikan kehidupan orang miskin. Ya. Orang yang mau disebut beunghar lamun daya jalmi miskin nya. Terus orang disebut beunghar teh kualatan aya nu miskin gitu. Ya. Nah, sok lamun ayeuna miskin kabeh, maka orang disebut jamu beunghar. Wah, Mun ganteng bos dah. Hah? Mun ganteng. Ganteng kabeh. Nah, usah gitu wah. So aja terus Disebut ganteng teh berarti aya. Ayo mengendra. Oh, atuan lawan nyebatkeun rusak mah ini. Di game banget. Gede. Ya. Ngomong tadi. Nah, gitu. Jadi kenapa kan gitu ya? Allah menjadikan kehidupan itu seperti itu. Jadi yang mendina lagu memberi ramah kayak gitu ya. Terus ya, aya naik, aya turun kan gitu. Mendina lagu kalau mau naik terus kan beungeunah turun terus, beungeunah ngomong datar namanya. So, lagu balon ku datar. Sama enak gitu. Ya. Nah, di kehidupan pun seperti itu. Allah jadikan ya ada diantaranya orang yang Allah berikan kelebihan, maka orang sering menyebut sebagai orang yang kaya kan gitunya. Nah, ada juga yang Allah kurangkan kan gitu, maka ya sering orang menyebut sebagai orang yang ya miskin kan gitu ya. Nah itu semua sudah merupakan sunatullah ya. Dalamun ayeuna beunghar kabeh moal rame, ayeuna miskin kabeh moal rame. Terus ya, kabeh mah meureunan daragam cilok puntennya cuma. Bang cilok anu baru namanya. Oh, ayeuna mah contoh ya punten ya. Nah, bukan merendahkan. Tapi lamun kaya seperti itu udah moal. Nah, makanya ada diantaranya yang kaya ya, yang miskin. Maka yang kaya punya kewajiban untuk memperhatikan yang miskin. Nah, adanya yang miskin berarti bisa membantu orang yang kaya. Kan itunya dengan tenaga, dengan sok-sok. Ya. Karena kan kantos dirugikannya. Namun beunghar itu kan mawat, cing sahan panggeulanan merusak kerja mana beunghar. Ada terbang ke kanan nyokot pacu itu saha.
anu panggeulana gitu kan pikir ngagali kuburan bisa terusnya Terus. so maka ya lamun aya jalma beunghar sudeka gitu kan ka jalma miskin pas balbah maon cek si miskin kumaha mandi sorangan paling banter, paling gerah. kubur kemudian ini sorangan masukkan sorangan ribu ya makanya sampai ke kubur berarti aya si miskin ngangkatnya nah nepikeun ka di kuburna berarti aya si miskin anu ngagali nah makanya itulah kehidupan ya kalau satu sama lain saling nanda saling memperhatikan satu sama lain saling ya nyala saling menolong nah itu maka kehidupan akan kehidupan itu akan apa istilahnya sejajar begitu ya nah, kehidupan itu akan disebut adil tetapi nah ini yang kedua wala yahudu ala ta'amil miskin dan tidak mendorong memberi makan orang miskin nah selanjutnya apa termasuk orang yang mendustakan agama di sini adalah Allah langsung pada pokok permasalahannya ya fawailul lil musallin apa maka celakalah orang yang sholat maka celakalah orang yang sholat jika nama ayat nu alhamdulillahnya Tidak bisa Ustaz. Masih bersambung itu masih bersambung. Ada kelanjutannya betul. Iya. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah orang itu sing deg-degan. Ya, kenapa? Karena yang Allah sebutkan, ya, yang celaka itu adalah orang yang sholat. Jadi Allah tidak menyebutkan orang yang celaka itu adalah orang yang tidak sholat. Dan tadi disebutkan cilaka, kan untuk sholat mah pasti Kecil. itu. Nah, anu hariwang mah justru orang yang melakukan sholat. Ya dengan sholatnya bisa jadi dia pun termasuk orang yang celaka. Gitu. No mana? Nah, jadi tidak setiap orang yang melaksanakan sholatnya dengan sholatnya itu celaka. Allah memberikan batasan, ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat. Orang-orang yang lalai terhadap sholat. Ya, lalai teh dari sisi waktu, ya. Lalai bisa jadi dari sisi kaifiyah pelaksanaan. Lalai ya bisa jadi setelah pelaksanaan. Tuh, jadi lalai di sini teh sahun di sini teh sahun sebelum sholat, sahun ketika sholat, sahun setelah sholat. Tuh eta beratna ya jadi jalmi-jalmi nu sholat teh. Nah, tadi Konten banget. Kejantannya jebakan Batman ya. Nah jadi lalai sebelum sholat, lalai ketika sholat, lalai setelah sholat. Makanya sholat mah pengaruhnya itu besar, ya. Oleh karena itu disebut sebagai apa namanya pokok dari segala amal sholat. Karena Nabi menyatakan lamun sholatnya apabila sholatnya bagus maka amal yang lain dianggap bagus. Sholatnya rusak maka amal yang lain pun dianggap rusak, ya. Dan sholat ini adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah untuk mewakili seluruh amal yang kita lakukan, ya. Disalamatina hisaban eta sholatna. Nah maka insya Allah selamat amal ibadah yang lain. Maka beresnya zakat, beresnya haji, beresnya itu dan ini tergantung kepada beresnya sholat, ya. Sholat seringnya cuma disinggung-singgung lah perkara itu. Kenapa? Karena memang sholat ini merupakan sholat yang
ya sangat apa? Sangat penting kan itunya. Sholat itu merupakan amal penunjang apa? Bukan penunjang atau apa namanya? Ya, amal yang sangat pokok ya sehingga menjadi penjamin akan amal-amal yang lainnya. Nah ini alladzina hum an sholatihim subhanallahnya masih kena karawasnya ya. Sampai sholat kadang-kala orang sahun kene. Kenapa? Nah karena menganggap ya sholat itu bukan sesuatu yang penting bagi diri kita, maka melaksanakan oke. Kadangkala ugah-ugahan melaksanakannya pun kadangkala sahayuna ya kewe nah kali kewe nah sakedeung deui kembali atuh pokok teh pika isa karena pika asarnya pokoknya mah sampai datang waktu asar maka aya kene sholat waktu sholat lohor tuh gitu eta teh makanya teh cukcak we tiap poe teh ai matare kok sholat lohor itu geus asar deui Saat itu tiap poe itu ya karena geus sholat lohor itu geus sholat asar deui teh nu adan meuni teu boga masih nu adan sabar Mahendra kenapa ya? Dia mah dayanya di Daya. Adanya benernya emang sanes harus numpang layanan gitu. Ya, kita belajar. Kita jadikan bahwa ibadah sholat ini adalah sebagai kebutuhan. Eta we sok tanamkan dalam diri kita. Ya. Orang teh butuh ku sholat karena sholat ini yang akan menjadi salah satu yang penyebab selamatnya kita hidup di dunia dan di akhirat. Mohon cenah eta buktina ku salat selamat hidup di dunia. Harusnya oke dan biasa ngaruh ya dengan sholat. Nah Allah memberikan apa? Terutama itu adalah ketentraman dalam batin. Eta utami nama ya. Badai kan gitu ya sebab berbagai macam masalah hidup. Nah, ku sholat insya Allah itu akan jadi jalan apa? Keluar. Nah makanya ya bereskan sholat. Allah membereskan segala urusan. Namun sholat nanti beres berarti terberes-beres saya urusannya. Ya, nah itu mah jaminan di Allah. Bayar nanya, ada orang beresan ya, penuh ada. Nah, di dalam mah endingnya ayatnya nya waktosnya maka ada satu anggas-anggasnya kamari grafi rayuna Amor we makasih sudah nya saudara emotannya lah ya asaki jengkir kan gitu. Nah maka lamun urang tegaduh hiburan satu diantaranya dengan melaksanakan ibadah sholat itu hidup teh sama menonton terus ya tapi dengan sholat sekalipun gitu kan. Nah Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan ya kebaikan dari sisi lain ya, dari ibadah yang kita lakukan gitu ya waktuna tos kaperhatoskeun gitu ya terus orang jadi panggilna ka masjid sampai mengadan di masjid atau sampai mengadan geus kaperhatos dek teh urang sholat tuh kadang kaus anu karaos dina sholat Allahu Akbar nya makanya kita ada asa nyupiran asa teu tapi ya karaos Allahu Akbar naon tah nu aya ya mudah-mudahannya urang mah fokus gitu ya apa yang ada dalam sholat tidak melakukan apa yang tidak ada di dalam sholat tapi beratnya yang tak ya dalam sholat ya we gitu kan kalau emutan nya tadi nangges pokok gitu kan terus orang sholat ingat deui ya itu lalai ketika sholat lalai setelah sholat itu pun harus jadi perhatian ya karena sering disampaikan kenapa penutup sholat itu kita melirik ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta teh kudu bisa
dibuktos ke ya yang orang teh sebagai orang yang senantiasa melaksanakan sholat jeung kumaha ya kajalmi disagigireun ka tubuh urang kumaha kajalmi disagigireun kenca urang nah itu teh maksudnya setelah sholat apa yang bisa kita lakukan ya untuk ya sesama kita baik yang ada di kanan kita ataupun yang ada di kiri kita lebihnya jadi itulah sholat yang bermakna. Oh geningan kita ini perlu diperhatikan deh, sareng sesolat teh, ya. Pas ningali teh geningannya, itu tak. Jalmi anu butuh bantuan orang kan biasanya. Sok. Bantuan tuh orang, ya. Nah itu penjabaran dari saya. Mukaijin alladzina hum an sholatihim sahun. Terus alladzina hum yura'un yang berbuat ria. Yang berbuat ria. Mana kan ai salat maka tinggal nya. Ai salat maka tempo ya rasa. Nah, anu mah hayang katingali jeung hayang katempo. Sok sanajan salat mah geus pupuk katempona. Kan intinya terus hayang katingali hayang katempona. Yen urang teh sholat jamaah anu ngalaksanakeun. Sarana kumaha we. Sangka mun bisa jentek kan ningali ka urang jeung urang ieu teh salat gitu. Posternya lihat wae. Based on true story. Nah, Allahu Akbar ini kan beda. Ya. Saya tanya saya nanti sok suzon wae memang itu. Padahal memang gitu. Poli internasional atau Allahu Akbar ini pasti lepohnya. Allah. Ayo dianggap kurang kan lain-lain. Padahal poli internasional. Ya. Nah, makanya itu mah balik kembali ya ke dalam hati masing-masing. Terusnya ya. Nah makanya kata Rasul apa? Betapa celaka orang yang ketika sholat sendirian rusak sholatnya. Ketika sholat bareng jeung batu numpang hadena sholat. Oh, itu lah catatan nama ya. Karena bareng jeung batu mau ketinggalan. Batu mau berseru mana mah ayo aku udah jadi. Ya, jadi pang hadena ketika banyak orang dan rusak gitu kan sholatnya ketika yang melakukan secara sendiri ya kayak ciri-ciri alladzina hum yura'un ya yang berbuat ya. Terakhir wa yamna'unal ma'un. Nah yang termasuk orang yang mendustakan agama itu adalah enggan memberikan bantuan ya. Nah jadi adanya emang Tuhan usahanya sih lain-lain ke materi. Apa saja yang ada dalam diri sesuai dengan kemampuan yang ada, silakan ya kita untuk saling membantu ya untuk saling menolong. Kenawan we, daya materi ke tenaga, ke pikiran yang bisa jadi nanti. Ya, yang naunal ma. Kayak tak geningannya kesina surat Al-Ma'un teh. Oleh karena itu kenapa? Kiai Ahmad Dahlan itu senantiasa mengulang dan mengulang isina. Kadang-kadang ada orang kan udah asan kieu nya. Terus dina salat mah salat, tapi kumaha ya kualitasna. Kan kita bisa kaukur kurang salatnya. Terus ya. Rek disebut salatnya salat urang THD da geuningan. Bisa ngarawaskeun diri urang sorangan. Da kabuktian mah geuningan. Loba ngalamunna gitu kan tinimbang urang khusyuk. Ya. Nah itulah penilaian yang ada dalam eta kesina teh yang bagusnya pada likal ladzi yadul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una jadi ingatnya sesuai nama ya teh bagaimana Allah ya menuntut kepada kita
kita untuk memiliki sifat apa? Simpati dan empati. Ya, simpati dan empati untuk kehidupan orang lain, ya, di luar kehidupan. Nah, surat Al-Ma'un. Hadis ya diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Shahihnya dari Ibnu Amr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 40 kebiasaan baik. Saudara, ada 40 kebiasaan baik. Yang tertinggi adalah memberi seekor kambing. Malamun hayam. Ya, yang tertinggi itu adalah memberi seekor kambing. Ini cenah gaduna hayam lebih. Ya, cenah pikadakan, cenah pikamai gitu. Ayah hayam buaya. Tapi yang tertinggi adalah memberi seekor kambing. Nah, di antara apa? 40 kebaikan itu. 40 kebiasaan baik. Nah, itu numpang luhurna. Ya, dari kebiasaan baik itu adalah apa? Memberi seekor kambing. Tidaklah seseorang beramal dari perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut, ya, dengan harapan dia mengharap pahala darinya dan membenarkan apa yang dijanjikan padanya, melainkan Allah memasukkannya dengan amalnya ke dalam surga. Nah, jadi ya rekan-rekan sekalian, kamu lebet ke surga teh masih banyak kesempatan. Ya, masuk ke dalam surga itu begitu banyak kesempatan. Di antaranya apa? 40 kebiasaan baik itu. Ngangan orang tamatkeun heula geura. Ieu teh tos kapidamel urang acan 40 kebiasaan baik. Ya. Nah, mungkin lamun urang ngidamel eta pasti we ngajamin asup ka surga. Hasan berkata, maka kami menghitung kebiasaan baik itu. Nah, datangnya, maka kami menghitung kebiasaan baik itu setelah pemberian kambing, mulai dari menjawab salam. Ayah yang diurangnya, ayahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, itu tuh di antara 40 kebiasaan baik. Dan lamun lagi mah aku ku 45 esna kan gitu. Nah, itu tuh penjabaran di dia itu. Salam, senyum, terus nanti sapa, Sopan 100. paham, Sopan dan 100 ada penjabaran dari 40 kebiasaan baik itu. Nah, kami menghitung kebiasaan baik itu setelah pemberian kami. Kan dia di sahabat banyak. Oh, sensor Nabi panghaden nanti temerek lomba kan kerjakan. Ya, dihitung kan. Mulai dari menjawab salam. Menjawab salam itu adalah kebiasaan baik. Ya. Ngomong ngajawab mah kan wajibnya. Ya, nah, wajib. Ari mengucapkeun mah sunnah. Makanan pakai jarang. Nah, salam kan ada sunnah. Ya. Dua apa? Menjawab orang yang bersin. Tak kade. Ya, aya nu bersin teh ulah di ya. Orang kadang-kadang sepi kan, lewenya. Terus deh. Ada yang menahan bersin teh, ya, yaitu menjawab orang yang bersin. Bersin teh alhamdulillah. Apa jawabannya? Yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Nah, lamun gitu kan, cek anu bersin teh. Enak cekurangnya. Alhamdulillah kan bersin teh. Cekurangnya yarhamukallah. Maka anu bersin kadang ngajawab deui. Ya, di kumullah. Ya, di kumullah. Terus azan. Allah. Acara tamat ya mengajarnya. Ya, di kumullah wa yusli balaku tamatkeun ya.
Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah, wa yuslih balakum, dan membereskan segala urusanmu, yang membaikkan segala keadaanmu. Itu doa itu. Wa yuslih balakum, asli doa ke ya. Alika bersin orang alhamdulillah, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Terus seorang bersinah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi bereskan segala urusan. Nanti kalau sini tembalan nalika bersin aja. Jadi bersin lain jadi menular ke kaborengan. Virus. Kalau pada tahun 18 kan yang bersin dicurigai. Wih, Ada yang hasilnya Mas, mungkin dan sulasi. Oh, yang bersinnya yang apa itu namanya? Ya. Jadi dengan bersinnya bukannya menularkan keburukan, justru gitu kan, dengan bersin itu menularkan kebaikan, ya. So, kan tadi ya, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, sebelum bersin wayah jadi kumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah dan membereskan urusan. Tuh. Luar biasanya mana Kak Eta biasanya bersin teh alhamdulillah, karena ya itu bersin anjing. Ada kelakang ngomong. Ya, justru dengan bersin kenapa alhamdulillah, Rasulullah apa ya. Nah itu setelah diteliti, kenapa kita harus memuji Allah? Nah ketika bersin teh, ya mereka kasih tak tadi si jantung teh dengan dadak sakala, non dadak sakala teh berani konyong-konyong, kasih si jantung teh detaknya langsung berhenti. Ku bersin, sok lamun terus gitu kan. Ya lamun terus ada teh kumaha? Karena itu mau teh. dai. Terus ternyata jantung itu luar biasa. Mas gak artis ya, Ibu Marisa saatnya jantung kan? Jantung. Itu ada pasti itu ya, apa sih? Apa sih? Kedua ayah non, apa sih? Dirasa, ini kedua ayah tanda-tandanya. Kan sampai memang waktu itu kan itu ceramah di UI, di mana? Ini di Jogja, Universitas Islam Indonesia. Mudah-mudahan saya melakukan itu untuk menyebarkan kebaikan kan itunya pidato nanti, yang nanti ceramah nanti sebelum Allah memanggil, ya sebelum Allah memanggil kita kan gitu dengan wafat. Ya itulah terus kita gitu jalan. Subhanallah ya, pememut tadinya kayaknya segala sesuatu itu akan bisa jadi penyebab ya rencananya jangan sampai kan dari waos kemudian apa sumber lah sana ke dokter, jadi dokter gigi kan gitunya seminggu ibu kesini lagi, namun di kan di parias gigi kan itu langsung Ya. langsung nyari itu langsung dicabut entahnya obatan lah, seminggu kesini lagi orang ke seminggu teh kali itu deh teh seminggu lagi kesini lagi ayo we nah yang benar aja hari Sabtu namanya karena kesabaran lagi cuma mau kilo itu bisa sebenarnya kan dokter itu teh nah rasanya dicabut kok nyaliran dicabut sini bukan kumaha teh bukan di kumahannya cabut ya dokter mah kan lebih apa lah ya cabut itu soalnya. Nah ternyata si Gustina jadi ngabarin ya ngabarin. Nah masih kayak gitu ya ini piraku cenang ngumbahan muki wae itu bisa dokter cek geus bareng eta teh. Nah akhirnya kumaha kan nggak rokok kayak gitu satu situ telat nih ngantuk. Nah eta teh segala sebab dan segala yang bisa jadi akibatnya gimana ya sebab gitu ya akibatnya. Nah makanya orang sing hati-hati orangnya
kamu sering beli waos. Nah, menjawab orang yang bersin, karena biasakan menyingkirkan halangan dari jalannya, semisalnya ya, menyingkirkan halangan dari jalan, bedanya menyingkirkan halangan dari jalan. Naon we eta nya, aya beling gitu sok, ya, aya tangkang sawu, kecilakaeun di itu teh termasuk kebiasaan baik. Dengan hal seperti itu yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga. Kurang tahajud can bisanya aya beling atuh soka. Nah gitu. Ya. Yang barudak meureunnan can mampu lah. Eta we. Naon we nu ngahalangan jalan urang teh sok kasisikeun mata nyilakan. Ya. Nah, dan yang semisalnya, namun kami tidak sanggup untuk sampai pada 15 kebiasaan baik tersebut. Tapi 15 oke, itu sanggup. Berarti lamun nyamannya, lamun lebih 15 sama ada itu sesana. 40 sana 15 orang aja. Bulan 25. 25 kas saya. Ya 25 apa? Kebiasaan baik berarti sangka didamel tuh. 15 wae ge can sanggup. Tapi emot sing sok di eta naik kurang ayeuna. 15 ngana kebiasaan baik tos sabaraha hiji tah anu dipidamel pula. Hiji tadi modalnya naon tadi? Jawab salamnya sama osok. Terus apa? Menjawab orang yang bersih, osok, tadi. Alhamdulillah. So, menyingkirkan halangan dari jalan. Osok cara Menyingkirkan halangan dari jalan. oh Osok. Naon lagi? Ada gangguan ke tengah jalan. Kamu bukan Aman apa? mana? Kadang-kadang suka enak pikiran tehnya. Kurang naik motor ya. Terus ketinggalan ka tempo aya paku gitu teh hareupeun. Kurang menyincet. Ah, mudah-mudahan bisa anu di tukang. Rezeki, rezeki tukang tambal ban. Tetap dibiarkan saja. Selalu menentukan. Dengan sekecil itu termasuk kebiasaan. Ningali aya paku eureun heula we gitu. Ya. Nah, ini orang salamet gitu kan. Kurang bisa nyalametkeun sabaraha puluh tah nu ngaliwat kadinya disalametkeun gitu. Luar biasa. Tapi Abi menyelamatkan tukang tambal ban. Jadi omsetnya naik. Nah, itu kan kebaikan ya. Kebaikan. Jadi serba salah maksudnya. Tidak mah 40 ke 60. Abi mah 2 opat-opat, 3 opat. Nah, gitulah. Sok mangga hanya pangemot-emot apa? Ya sebagai bahan inilah untuk saling mengingatkan. Nah, memang ini bukan hal yang gampang tentu saja. Ya. Nah, kecuali kalau dibiasakan, ya. Biasakan terus sedikit demi sedikit lah. Ya, karena menurang ningal budak yatimnya, orang berenang ngurus secara full, secara penuh belum bisa kan gitu ya. Nah, ini orang gaduh milik, ya jangan sok kerja aja, itu, ya naik kerja aja, ya itu satu di antara apa, yang berenangnya keberpihakan kita, ya terhadap anak-anak ya bobo pamitos gaduh kemampuan sampai full dan intinya mengurus orang anak yatim. Wah itu mah luar biasa. Ya. Udah ulah ditaruhkeun eta sana aya anu naon teh jadi lembaga dengannya. Naon teh rumah yatim piatu aya tak kumaha ya. Wallahu alam ya. Yang jelas mudah-mudahan itu pun sebagai usaha yang untuk senantiasa mengurus anak-anak ya. Itu bantu saya kesina teh mangga nyangatunnya itu mah ya pengamalannya mungkin kembali kepada diri kita masing-masing. Ya mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan ya sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Ya, so,
Nah, nanti sekap lah sesuai janji. Teman-teman sekalian, demikian ulasan dari surat Al-Maun. Berikut dengan biasa-biasa yang beliau dari